Halo, saya Cindy Permatasari. Saya Roni Hidayat. Kita ketemu lagi di In Podcast by Inixindo. Halo Pak Rondi, kita ketemu di format yang agak berbeda ya sekarang ya, karena memang masih musimnya lagi terombang-ambing nih di luar, jadi kita agak penyesuaian nih sekarang podcastnya. Gitu. Sehat-sehat Pak Rondi? Alhamdulillah sehat. Semoga seterusnya sehat ya. Alhamdulillah. Ini sekarang basa-basinya beneran ya. Kalau dulu kan orang tanya sehat kan cuma basa-basi. Sekarang udah tanyanya lebih berarti gitu. Nah, tapi kayaknya ini kalau kita ngomong sehat-sehat, orang-orang di kantor rada kurang sehat nih sekarang Pak Rondi gitu. Jadi banyak karena dunia digital akhirnya datanya membludak terus kerjaannya jadi tambah ribet gitu teman-teman kemarin curhatnya tuh. Nah, kita mau ngobrolin soal itu tadi, data gitu. Data ini banyak banget sekarang, beribu-ribu, berjuta-juta malah. Tapi orang-orang, saya sendiri lebih nyaman sebetulnya gitu. Kalau orang nyaman kan susah ya, berlain hati ya. Susah gitu. Lepas ya. Susah lepas. Nah, teman-teman nih masih lebih nyaman pakai Excel, Pak Rondi. Oke. Nah, setelah saya cobain, saya kira kan saya dikibulin gitu kan. Saya cobain, ternyata bener. Excel-nya nggak kuat lah istilahnya kayak begitu. Udah mulai batuk-batuk untuk ngehandle semua atau kebanyakan data yang beredar sekarang. Nah, ini kita mau nyari petuah sebetulnya dari Pak Rondi ini. Kira-kira ada solusi nggak sih sebetulnya biar kita tetap bisa nyaman dengan Excel kita ini, tapi itu pengelolaan datanya tetap bisa ke-handle gitu. Oke, jadi nyari kenyamanan ya? Nyari kenyamanan, susah. Jangan disinggung kalau soal hati ini agak susah nih. Oke, ya agak susah sih memang ya kalau memang kita sudah istilahnya terpaku ke satu tools yang biasa kita pakai dan kita udah nyaman. Agaknya kalau belajar hal baru lagi, kayaknya itu lebih berat daripada kita gimana caranya agar ini bisa gitu. Ya, ngakalin ya. Ngakalin. Gimana ngakalinnya ini biar bisa daripada saya belajar hal baru. Walaupun sebetulnya itu nggak salah ya. Tapi apapun yang sudah kita ilmu yang sudah kita bisa tentunya bisa kita kembangkan atau bisa jadi mungkin nyari ilmu baru. Nah, dalam hari ini tadi sesuai dengan yang Mbak Simi bilang, udah nyaman dengan Excel. Tapi kan saat ini bisnis modern itu kita tahu bahwa datanya nggak sedikit. Berjuta-juta. Datanya banyak, formatnya juga berbeda-beda. Itu tuh yang bikin pusing tuh biasanya tuh. Iya, datanya kan bisa jadi mungkin di data Excel juga, bisa jadi datanya dalam database, bisa jadi dalam format yang berbeda. Ini gimana caranya ini si Excel bisa mampu berinteraksi dengan data-data itu dan diolahnya di atas Excel. Nah, tentunya tadi di bisnis modern data yang diolah cukup banyak, cukup beragam, dan juga tentunya memerlukan satu tools yang cukup mumpuni untuk melakukan proses analisanya. Nah, balik lagi tadi ke Excel, gimana caranya Excel beradaptasi? Nah, secara tradisional, sebetulnya kan Excel ini sudah cukup powerful untuk melakukan analisa. Bahas ini pakai formula aja di Excel kan itu sebetulnya sudah melakukan proses analisa kan. Ya, nggak perlu kalkulator lagi. Perlu kalkulator lagi. Tapi kan tentu yang dianalisa juga datanya banyak. Kemudian kita tahu bahwa Excel itu kan kerjanya tabular gitu ya, per jumlah kolom dan jumlah baris. Kita tahu jumlah kolomnya mungkin kalau saya hitung banyak ke sebelah kanan, tapi itu biasanya bukan satu halangan ya, karena yang jadi halangan itu adalah jumlah data yang ke bawahnya, jumlah barisnya. Kita tahu bahwa jumlah baris Excel itu nggak lebih dari 1,5 juta, kurang lebih itu 1.400.000-an, saya lupa persisnya. Nah, kalau kita kerja dengan jumlah data yang banyak,
di atas kapasitas Excel-nya, ya tentu Excel-nya akan nolak. Dalam artian, ya datanya nggak bisa diolah lagi, nggak bisa dianalisa. Nah, gimana caranya agar data yang banyak itu bisa tetap masuk ke Excel, bisa tetap Excel-nya bisa ngolah. Wah, ini datanya nih ada 10 juta record nih. Wah, 10 juta record nih, padahal Excel cuma 1 juta sekian. Gimana caranya ngolah di Excel? Nah, tentunya itu yang jadi kekhawatiran. Wah, nggak bisa lagi nih Excel. Saya mesti cari tools baru nih buat melakukan analisa. Ya nggak kayak gitu juga sebetulnya. Karena si Excel juga sudah ditingkatkan kemampuannya. Gimana caranya keterbatasan analisa data secara tradisional di sisi Excel masih tetap bisa dilakukan di atas Excel. Sekarang kan tadi beragam format data sudah bermacam-macam ya, bermacam-macam format data dan juga jumlah data yang cukup besar. Gimana caranya agar Excel tetap beradaptasi? Nah, maka si Excel ini ditingkatkan kemampuannya sama si Microsoft. Dan beruntungnya kemampuan ditingkatin Excel juga tidak menambah, kita tahu kan Microsoft jualan ya, jualan Excel-nya. Tidak perlu beli lagi. Karena itu jadi sudah langsung satu paket ya, Pak ya? Ya, satu paket. Jadi sudah ada di dalam Excel-nya. Jadi ada semacam tambahan lagi. Kalau di Excel versi terbaru itu nggak perlu repot-repot lagi karena kita tinggal checklist aja gitu ya untuk mengaktifkannya. Kalau Excel versi lama mungkin ada beberapa yang mesti kita install terlebih dahulu. Tapi kalau yang versi-versi baru, misalkan dari 2016 ke atas, itu tinggal diaktifkan saja. Jadi tinggal menggunakan. Nah, di mana si Excel di sini nanti tidak tergantung lagi ke jumlah baris datanya. Jadi jangan khawatir, wah ini ada 10 juta data, 10 juta baris data, sini kita olah nih di Excel. Nah, nggak masalah lagi sekarang. Nah, jumlah barisnya itu sudah nggak terbatas lagi di Excel. Karena Excel tidak menggunakan worksheet-nya sebagai tempat penyimpanan datanya. Karena di belakangnya itu ada satu semacam engine, ya, kayak engine database yang ditempelkan di atas file Excel-nya. Nah, makanya jumlah datanya nggak terbatas ke situ. Tapi batasan datanya itu akan dibatasin sama ukuran file Excel-nya. Nah, kita tahu bahwa Excel kan tipenya XL, SX ya. Nah, jadi tipe filenya itu yang dibatasin. Kalau untuk Office yang 32 bit, itu kapasitasnya bisa sampai 2 GB. 2 GB untuk file Excel itu udah cukup banyak sekali. Besar ya. Besar sekali. Saya belum pernah lihat file Excel 2 GB. File Excel mungkin 20 mega, 30 mega itu udah banyak sekali datanya. Kemudian yang 64 bit itu bisa sampai 4 GB. Jadi tergantung sistem Office-nya ya. 32 atau 64 bit itu kapasitasnya beda-beda. Kalau mau lebih besar ya pakailah yang 64 bit. Nah, itu untuk ukurannya ya. Ya memang cukup besar sih. Untuk saya sih besar banget tuh. Udah cukup sih sebetulnya. Tapi kan nggak nutup kemungkinan nih teman-teman kita yang di luar itu katakanlah butuh 100 juta gigabyte lah misalnya gitu. Itu data se-Indonesia mungkin data COVID gitu mungkin ya. Nah, itu banyak kan, Pak. Nah, ini di Excel sendiri ini mumpuni nggak sih atau provide nggak sih untuk solusi seperti itu? Oke. Tadi saya bilang di Excel itu ada semacam engine database yang nempel gitu ya. Yang nempel. Jadi datanya itu nggak disimpan lagi di atas file, di atas worksheet-nya, tapi adanya di yang nempel tadi di file Excel-nya. Nah, tadi kan dibatasinnya itu sama file ukuran filenya, 2 GB atau 4 GB. Nah, gimana kalau ternyata datanya besar banget? Ada jaminan nggak Excel masih bisa ngolah? Nah, ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Pertama, kita bisa tarik datanya ke dalam data modelnya. Jadi seolah-olah datanya tarik, kita pindah ini ke yang nempel di file Excel-nya tadi. Jadi datanya bisa masuk ke situ. Atau yang kedua adalah kita cuma nyimpan koneksinya saja. Jadi kita buatin semacam model datanya dulu di sisi Excel-nya, kemudian datanya tetap ada di sumber datanya.
Katakanlah saya punya sumber data ada di server di Jakarta. Posisi saya ada di Banten nih. Nah, kalau saya mau analisa data, tentunya saya mesti koneksi ke server di Jakarta nih. Koneksi ke server Jakarta. Apakah datanya tetap saya simpan di server Jakarta atau saya tarik nih ke komputer saya di rumah? Nah, kalau ternyata datanya besar banget, tentunya kan nggak mungkin saya bisa narik data ke komputer saya di rumah. Biarin datanya ada di server di Jakarta, tapi saya nyimpan koneksinya plus modeling datanya. Jadi ketika data ditarik dari sumber data, pengaturan datanya atau modeling datanya itu sudah saya buatin. Jadi mereka nanti masuk ke model data baru saya analisa di atas. Jadi nggak perlu khawatir kalau datanya cukup besar juga. Paling yang jadi masalah kalau tidak kita simpan di lokal adalah masalah koneksi. Kalau koneksi nggak stabil, ya mungkin proses narik datanya ya memerlukan waktu, gitu ya. Karena datanya yang tadi terlalu besar dan juga kedua adalah masalah koneksi yang nggak terlalu bagus. Oke, jadi bisa ya sebetulnya ya kayak kita mempertahankan kenyamanan kita dengan beberapa akal. Nah, ini rupanya Excel ini udah lebih powerful lagi nih sekarang. Nah, tadi nyangkut data yang ada di server gitu ya, Pak Rondi ya. Kita masalah koneksi. Nah, ini sumber datanya bisa dari mana aja kah gitu. Misalnya yang saya tahu ini tentang SQL gitu. Nah, SQL ini kita bisa nyambung SQL. Nah, selain SQL mungkin bisa nggak sih gitu? Apa karena SQL ini dagangannya sih satu perusahaan gitu, makanya bisa gitu? Atau yang lain ini gimana, Pak Ron? Ya, tadi kan di awal saya bilang di bisnis modern ini kan data itu berlimpah dan juga beragam format data. Ya. Nah, kalau kita hanya terpaku ke satu format data, ya tentunya kita nggak bisa banyak gerak karena hanya bergerak di satu format data. Makanya si Excel sendiri itu membuka diri seluas-luasnya, apapun format datanya itu bisa diakses sama Excel. Ya tentunya ada list library-nya di sisi Excel. Jadi nggak hanya ke tipe file saja, misalkan sumber datanya dari Excel yang berbeda, atau dari file CSV, atau dari file TXT misalkan. Itu bisa kita ambil. Atau datanya ada di sumber database, di RDBMS misalkan. Itu juga bisa diakses. Nggak hanya terbatas ke produk Microsoft saja, misalkan database SQL Server. Bisa juga saya ambil dari Oracle, misalkan dari IBM, atau dari MySQL, atau dari SAP sekalipun itu bisa saya ambil. Selama itu list library-nya sudah ada di Excel. Dan Excel juga nggak menutup kemungkinan untuk nambah list library yang memang, wah ini ada nih satu sumber data yang bisa diakses Excel. Kira-kira bisa nggak? Ya kita cari dulu library-nya untuk mengakses ke sumber data tersebut. Apakah ada atau enggak? Kalau ada, bisa dipastikan sumber data tersebut bisa diakses. Jadi, kesimpulannya, Excel membuka diri seluas-luasnya, jenis data, format data apapun, selama list library-nya ada di Excel, itu bisa diakses sama Excel. Jadi jangan khawatir, wah nggak bisa ngolah data nih, sumber datanya berbeda. Nggak bisa. Excel pasti bisa. Kita tinggal cek aja di list library-nya, ada nggak nih sumber data yang bisa diaksesnya. Kalau ada, tinggal cek. Tapi kalau nggak ada, kita tinggal lihat di dokumentasi Excel, apakah bisa nggak akses ke sumber data. Oke, jadi lebih luas ya tentunya ya yang bisa dikerjakan lagi oleh Excel. Nah, contoh satu deh CSV terus apalagi itu tadi Oracle gitu. Saya import deh datanya itu satu. Nah, ini ada PR baru kayaknya nih Pak Ron yang saya pikirin nih. Ini formatnya kan beda ya gitu. Nah, itu nanti secara logika orang awam sih pastinya agak acak-acakan deh ya tuh. Betul. Nah, itu gimana tuh kalau di Excel itu sendiri? Ya. Jadi gini, hasil dari proses analisa, tentunya kan kita mau melihat istilahnya apa istilah kerennya, insight gitu ya. Insight, wawasan atau ya informasi lah ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dari data itu. Nah, informasi yang akurat, informasi yang bagus, insight yang bagus itu akan didapatkan dari data yang valid. Nah, data yang valid dapat dari mana? Ya, tentunya dari sumber data yang valid juga. Nah, sumber datanya ada di tempat lain. Sementara kita
melakukan analisnya di atas Excel. Artinya, kalau kita mau menganalisa di atas Excel, maka si data yang kita tarik dan kita masukkan ke atas Excel, itu harus sesuai dengan format Excel. Jadi, langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah, tentunya ada proses istilah kerennya transformasi data. Jadi, bagaimana kita melakukan proses transform data dari sumber data sebelum nanti dimasukkan ke Excel. Nah, istilah proses transform di sini kan pertama ada penyesuaian tipe datanya. Bisa jadi kan tipe data teks, misalkan di sumber data, entah itu kesalahan apa di Excel, bisa jadi dianggap sebagai numerik atau sebaliknya. Kemudian proses transform juga adalah proses di dalamnya ada proses cleansing. Bagaimana kita bersihin data, bagaimana kita menyesuaikan dengan format Excel-nya. Nah, tadi saya bilang report yang bagus itu didapatkan dari data yang valid. Nah, tentunya data yang valid itu didapatkan setelah kita melakukan proses pembersihan data, ngilangin nilai-nilai nol misalkan ya. Kan nggak mungkin kita melakukan analisa analisa data tapi dalamnya masih ada nilai. Kemudian nilai-nilai duplikasi, misalkan ada data yang berulang, itu tentunya kita bisa hilangkan. Ya. Jadi proses untuk narik dari sumber data untuk masukin ke Excel itu melalui proses transformasi. Atau istilah kerennya kan ada proses ETL gitu ya, extract, transform, load. Bagaimana koneksi ke sumber data, narik datanya, kemudian lakukan proses transformasi, termasuk ada cleansing data. Setelah data bersih dan sesuai dengan format data di Excel, maka datanya kita masukkanlah ke isi Excel. Masukkan ke data model yang ada di Excel. Nah, kalau udah dalam data model, ya kita tinggal lihat tuh relasi antar datanya seperti apa. Nah, kalau di Excel tradisional, tentunya kan kita nggak bisa lihat nih relasi antara satu data dengan data lain. Ini dari data penjualan sama data marketing, relasinya di mana? Ya nggak kelihatan, kecuali kita buka satu-satu, oh relasinya ada di kolom yang sama nih. Nah, tapi dengan adanya data model yang sudah kita tambahkan di atas Excel, maka relasi datanya itu bisa kita lihat dalam bentuk diagram. Jadi kalau yang sudah terbiasa dengan istilah ERD gitu ya, Entity Relationship Diagram, nah itu bisa kita lihatin tuh di sisi Excel-nya. Jadi sumber data X nih nyambungnya ke Y, X ke Y nyambungnya lewat kolom apa, itu kelihatan. Jadi ya tentunya juga mungkin ada sedikit pengetahuan di database ya yang perlu diketahui, mungkin tentang tadi database relational. Apa itu primary key misalkan ya, apa itu foreign key, itu mesti tambahan yang mesti diketahui agar bisa nyampe ke bagaimana kita bisa membuat data relasi di data model. Dari reporting ini kita report kalau cuma satu enak sih gitu. Jadi, nah, cuma kan memang kebutuhan di sebuah instansi atau company itu biasanya ada beberapa divisi gitu ya. Contohnya kita lah ya, divisi marketing, sales sama education gitu. Kita punya report masing-masing, akhirnya kita mau jadiin satu buat lihat nyambungnya di mana. Nah, setelah nyambung jadi satu, kita bentuk report lagi baru. Nah, ini agak-agak ribet nih. Nah, ini dari segi Excel sendiri mumpuni nggak sih sampai melakukan hal analisis yang advance menurut saya nih? Oke. Di Excel sendiri kan kalau Mbak Cindy mau menghitung ya, mengkalkulasi satu perhitungan, itu kan pasti ada formula yang dipakai kan. Iya, betul. Pakai fungsi sum, min, max, count, average gitu kan. Itu kan formula yang kita bisa pakai. Betul. Nah, kalau di Excel secara tradisional, ya tentunya kan kita kerjanya per sheet kan, per worksheet yang sudah ada di Excel. Nah, dengan formula itu udah cukup kita pakai. Relasi antar worksheet, bukan relasi sebetulnya, ngitung beda worksheet juga kita bisa lakukan di situ. Tinggal kita nge-referen ke sel yang ada di worksheet yang berbeda. Nah, akan tetapi lain lagi kalau datanya sudah berrelasi. Dan datanya kan nggak ada di
nggak ada di worksheet-nya, tapi adanya di Betul. data model. Gimana caranya saya mau Udah nyambung-nyambung itu mengkalkulasi? ya. Betul. Gimana caranya kita mau ngitungnya? Ya sebetulnya sih masih menggunakan formula yang sama, tapi itu dikembangin lagi formulanya agar bisa bekerja di atas data model. Makanya si Microsoft membuat lagi satu bahasa baru, namanya DAX ya, Data Analysis Expression. Sebetulnya base-nya sih formula Excel, karena mirip-mirip sama dengan formula yang ada di Excel. Nah, perbedaannya, kalau formula di Excel, itu acuan kalkulasinya itu ke cell, atau ke range yang ada di sisi Excel. Nah, acuan kalkulasi yang ada di DAX itu tuh ngacunya ke kolom yang ada di dalam tabel. Karena yang di dalam data model kan kita nggak ngomongin lagi worksheet, pastinya itu adalah satu tabel gitu kan. Satu tabel kemudian ada kolomnya. Nah, makanya dikembangin lagi bahasa baru namanya DAX agar bisa mengakses ke nama field-nya atau nama kolomnya. Jadi nanti dipelajari lagi apa itu DAX. Wah, susah lagi. Enggak, sebetulnya sama aja kayak formula. Kalau udah terbiasa dengan formula di Excel, dengan DAX, nggak bakalan asing lagi, sama persis. Cuman itu tadi perbedaannya. Acuannya kalau di formula itu ngacu ke cell yang ada di worksheet atau ke nama range. Tapi kalau di DAX itu ngacunya adalah ke satu kolom atau satu field yang ada dalam satu. Sebetulnya ini lebih advance ya, Pak Rondi ya. Cuma memang kita nggak perlu takut harus ngapalin formula-formula baru karena memang mostly sama ya gitu. Sama sebetulnya. Pastinya apa namanya, kalau sudah terbiasa dengan formula itu sama persis. Mungkin hanya perbedaannya adalah referensi pada saat kita melakukan kalkulasi. Karena nggak based on ke cell lagi, tapi kita ngomongin ke field ya, ke kolom yang ada. Oke. Ternyata udah cukup lengkap dari create atau import, terus habis gitu kita permak, habis gitu kita bersihin, habis itu kita tatain lagi. Sebetulnya udah bisa semua gitu, dan kita nggak terbatas dengan yang namanya jumlah datanya mau berapa puluh juta gitu, aman ya gitu. Aman. Nah, itu tadi soal dapurnya kalau saya bilang sih gitu. Dapurnya kita ngolah data. Nah, sekarang udah masuk depannya nih, kita menyampaikan secara visual tentunya kan hasilnya. Betul. Gitu. Nah kalau di Excel sendiri ini ada sesuatu yang baru nggak kira-kira Pak Ron gitu? Atau memang udah bisa lebih interaktif gitu untuk masalah visualisasi datanya? Karena kalau lihat Excel reporting ini pas rapat itu agak ngantuk ya sebetulnya ya, lihat data-data sebanyak itu. Ujung dari proses analisa kan tentunya laporannya kan. Iya, betul. Nah, tentunya ada tekniknya tersendiri. Bagaimana laporan disusun biar informasi yang disampaikan dengan mudah dipahami. Dengan mudah dipahami sama si audiennya. Kemudian si audien juga akan dengan cepat menangkap apa yang disampaikan di reportnya. Nah, tentunya kan kalau ada hal-hal aneh biasanya yang mencolok langsung ketahuan kalau divisualisasi. Nah, tentunya si Excel juga tidak hanya dibekalin dengan satu kemampuan untuk proses analisanya, tapi juga dibarengi dengan kemampuan bagaimana output dari analisa bisa disampaikan dalam bentuk visualisasi. Nah, secara tradisional si Excel juga sudah punya sebetulnya. Dulu sebelum ada data model kita bisa menggunakan pivot table kan. Kita bisa menggunakan pivot table untuk melakukan analisa. Ya. Cuman kalau kita menggunakan pivot table kan itu hanya terbatas ke satu sumber data saja. Betul. Gimana kalau sumber datanya banyak? Itu nggak bisa dilakukan di atas pivot table. Nah, makanya tadi solusinya adalah menggunakan data model. Agar nanti pada saat kita menggunakan di pivot table, maka sumber datanya bisa kita akses banyak. Oke. Jadi ujungnya bisa kita tetap menggunakan pivot table untuk proses visualisasinya. Tapi sumber datanya bukan diambil lagi dari worksheet, tapi sumber datanya diambil dari data model. Sehingga sumber datanya bisa banyak. Nah, kita bisa pakai pivot table untuk melakukan proses analisa, kemudian kita tampilkan juga dalam bentuk visualisasi. Bisa menggunakan pivot chart-nya. Pivot chart, sumber datanya tadi dari pivot table. Itu masih bisa digunakan.
Jadi itu masih powerful sampai sekarang. Tetapi tentunya apa ya, orang sekarang kan agak lebih wah, kurang menarik nih tampilannya, agak Kurang kece, Pak. membosankan gitu, kurang Iya, kece. cat doang kayaknya Iya, udah agak membosankan gitu ya. Gitu. kurang luwes gitu ya Kurang luas dilihatnya. gitu. Nah, Kurang makanya si interaktif. Microsoft juga membekali dengan satu tools tambahan lagi. Jadi ada namanya satu tools tambahan untuk menampilkan satu tampilan yang berbeda. Namanya Power View. Jadi Power View itu bisa kita gunakan untuk proses output-nya. Sebetulnya sih hampir sama dengan report chart. Cuman perbedaannya di Power View itu menggunakan komponen namanya Silverlight. Jadi tampilannya lebih interaktif. Cuman agak repotnya ini Silverlight ini add-in ya, yang mesti kita tambahin lagi. Nah, biasanya kalau si Excel-nya belum ada, atau di komputernya belum ada Silverlight, tampilannya nggak bakalan bisa muncul. Nah, mungkin itu sisi kelemahannya ya. Kelemahannya ya walaupun masih bisa dengan mudah kita tutupi. Karena kan kita tinggal install Silverlight, maka kita akan melakukan tampilan yang lebih interaktif, lebih bagus lagi. Sehingga ketika tampilnya bagus, orang kan lebih betah untuk melihat ke visualisasi, lebih Memperhatikan. betah, lebih cantik, terlihatnya enak gitu. Plus lagi mudah dicerna. Wah, ternyata nih ada hal yang menonjol nih. Bisa kita lihat, wah, ini ternyata datanya adalah data tentang sesuatu, bisa kan lebih mudah dipahami. Apalagi datanya kalau soal profitnya naik 50% gitu kan biasanya lebih menarik gitu ya. Terus Ya, visualisasinya betul. juga menarik. Nah, saya agak kurang percaya sih kalau pivot Excel itu bisa melakukan visualisasi data dengan secara interaktif gitu. Biasanya kita kalau teman-teman nih harus belajar animasi dulu biasanya, Pak Ron. Betul. Kalau Excel udah bisa, wah keren juga nih gitu. Mungkin bisa dibuktikan nggak sih ke kita kalau itu benar-benar bisa gitu. Iya dong, harus ada bukti. Nah, Kalau harus nggak ada bukti begitu. hoax ya. Hoax gitu, harus ada bukti. Soalnya biasanya kan kita bikin visualisasi data ya udahlah yang ada chart yang ada di Excel itulah. Warna-warna template yang ada di Excel. Nah, seperti itu aja gitu. Betul. Jadi selain data buat analisa, juga biasanya kan Excel juga kan digunakan untuk data-data kayak data pemetaan gitu ya, pemetaan geografi. Itu juga bisa kita petain juga dalam bentuk peta geospasial. Jadi data geografi kita bisa mapping ke dalam bentuk peta. Bisa Kita harus kita bikin petanya, gambar petanya dulu gitu. enggak dong, itu sudah ada template-nya. Kita tinggal tentuin aja titik koordinatnya apa. Jadi dari data-data spasial itu bisa kita tempelkan ke peta ya. Tapi tentunya ya peta punya si Microsoft ya, ke Bing Maps. Berarti tinggal pakai doang sebetulnya ya Pak Rondi ya. Gitu. Tinggal pakai, tinggal atur konfigurasi sehingga ya tampilannya akan lebih mudah dipahami. Asik. Oke, kita tunggu bukti dari Pak Rondi kalau memang Excel bisa itu. Harusnya kita ada waktu sesi khusus untuk intensif nih belajar dengan Pak Rondi. Ya tentunya kan perlu, kalau sudah terbiasa dengan Excel ya mungkin perlu sedikit waktu ya buat sedikit ngoprek. Ya. Nah, mungkin 2-3 hari juga udah cukup lah buat ngoprek ya. Mungkin untuk teman-teman yang interest belajar ini berarti teman-teman paling nggak harus terbiasa lah ya dengan wujudnya Excel, dengan formula di Excel, terus mungkin yang soal database itu tadi ya Pak Ron ya, relasi-relasi paling nggak basicnya sudah paham gitu ya. Iya betul. Jadi setidaknya kalau sudah terbiasa dengan Excel, itu akan lebih mudah lah ya mempelajari hal baru lagi. Maksudnya base-nya kan tetap Excel tapi dengan kemampuan tambahan. Nah, kemampuan tambahannya itu tadi ada data model plus visualisasinya. Nah, di data model yang perlu ditambahin adalah pengetahuan tentang relasi data. Relasi data. Biasanya kan mungkin kalau Eskom, kalau sarjana informasi, itu kan ada pelajaran tentang relasi data atau IRD ya, IRD, Entity Relationship Diagram. Nah, setidaknya ya paham itu. Bagaimana kita menghubungkan antara satu entitas dengan entitas lain,
kemudian nyusun atribut, relasi antar atributnya, kemudian relasi antar entitas. Nah, itu udah sangat membantu. Oke, jadi paling nggak harus paham itu dulu. Nah, mungkin next kita bikinin satu konten gitu tentang ERD gitu. Jadi sebelum ikut ini nonton itu dulu gitu. Nonton ini itu. Dapat berapa SKS dulu belajar ERD? Berapa SKS ya? 3 ya kali ya. ERD doang kan? Agak sedikit puyeng gitu ya. Tapi waktu itu masih belum tahu gitu kalau Excel ternyata se-powerful ini. Jadi memang belajarnya waktu itu lebih ke SQL kan, langsung ke SQL. Gitu. Oke. Nah, ini teman-teman harusnya yang baru lulus atau mau baru nih masuk ke perusahaan, mau jadi data analis gitu atau bisnis analis. Nah, ini biasanya wajib banget fardu ain nih harus belajar ini gitu. Ya, betul. Karena ini memang targetnya sebetulnya lebih ke job role-nya adalah data analis. Ya. Sekarang kan pekerjaan data analis nggak hanya di lingkup kerja data scientist saja. Ya. Kayaknya hampir semua jenis pekerjaan itu ada data analisnya. Ya. Bagaimana menganalisa data? Nah, tentunya ini juga artinya kita nggak perlu tergantung lagi ke orang-orang di data scientist atau orang-orang IT yang memang berhubungan sama data. Kita sendiri sebagai end user yang pegang data bisa melakukan analisa. Cukup dengan kemampuan Excel. Berarti karena Excel sudah cukup powerful, bisa narik data dari berbagai sumber data, tidak tergantung lagi ke jumlah data yang mau kita olah. Kemudian juga di dalam Excel-nya kita bisa lihat relasi datanya, gitu ya. Bisa kita analisa sesuatu di dalamnya sampai nanti proses visualisasinya. Itu juga bisa ditampilkan di sisi Excel. Jadi ya memang ini cukup berguna sebetulnya, bukan hanya di job role data analis atau data scientist ya. Semua jenis pekerjaan sepertinya memang memerlukan fungsi untuk bisa menganalisis data. Ya, salah satunya dengan mempelajari Excel. Termasuk guru-guru mungkin ya Pak Rondi ya, atau dosen gitu yang merekap nilai-nilai dari seluruh mahasiswanya gitu, akhirnya butuh reporting dan harus visualisasi data. Jadi yang basicnya memang tiap harinya yang nyenggol dengan data. Nah, ini saya rasa memang wajib masuk ke dunia ini sekarang gitu. Okay. Ya, betul. Sangat diperlukan sekali sebetulnya sekarang ya. Iya, perlu satu tools yang memang bisa mengcover semua kebutuhan. Dan kita nggak perlu tools yang cukup canggih. Ya walaupun Excel canggih sebetulnya ya, maksudnya bukan canggih yang istilahnya bukan software yang macam-macam, tapi software yang memang sudah terbiasa kita pakai, yang mungkin kita belum mencoba kemampuan baru. Ya, nggak disangka yang kita bikin kita nyaman nih ternyata se-powerful itu sekarang ya. Jadi kita nggak perlu pindah ke lain hati nih teman-teman yang udah biasa pakai. Pertahankan yang sudah ada, tapi kita explore kemampuan yang lain. Betul. Oke, sekarang kita cek. Nah, sambil kita nunggu Pak Rondi, aku mau info aja buat teman-teman ini yang mau ikutan kelas analyzing data with Excel ya, betul Pak Rondi. Ini kelasnya berapa hari, Pak Rondi? Kelasnya cukup 3 hari. 3 hari. Jadi kurang lebih ada 8 modul ya, 8 modul yang kita pelajari ya 3-3-2 kali ya, 3 modul. Jadi per harinya maksimal 3 modul. Cukup kali ya, per hari nggak terlalu padat dan juga nggak terlalu cepat. Jadi kita bisa belajar kelas ini, ngoprek data tadi itu sampai menghasilkan data interaktif yang mau ditunjukkan sesaat lagi. Ini cukup dengan 3 hari, teman-teman. Kita ngobrol lebih lanjut ya. Ngobrol lebih lanjut, biar tahu itu apa itu DAX, apa ETL, itu segala macam bahasa yang aneh-aneh itu tadi. Nah, kita belajar secara intensif selama 3 hari. Gitu. Oke. Nah, di mana nih visualisasi datanya yang mau dipamerin? Ini dia. Ini sambil sampel
dari beberapa referensi yang saya ambil. Oke, udah ya. Nah, jadi ini saya ambil dari beberapa literatur ya yang sudah saya baca. Kemudian kita lihat ini adalah Excel, tidak ada data apapun di sini. Kalau kita cek di sini ya, lihat worksheet-nya nggak ada lagi selain ini aja. Kemudian, nah ini juga saya punya. Kita lihat, cuma ada 4 worksheet ya. Worksheet. Ini nggak ada data di sini. Ini tidak ada data. Ini tidak ada data. Ini tidak ada. Jadi datanya tidak saya simpan di atas worksheet-nya. Loh, datanya di mana untuk buat visualisasi ini? Datanya di dalam data model. Jadi kita lihat di sini, atau istilahnya Power Pivot ya. Di data model, kita bisa tampilkan. Nah, ini data modelnya. Dalamnya juga sama sebetulnya kayak di Excel juga. Bentuknya sheet-sheet kayak gini. Tapi ini tidak tergantung lagi ke jumlah baris datanya. Jumlah baris datanya boleh banyak di situ. Nah, yang lebih menarik lagi adalah ketika di Excel kita nggak bisa ngeliat relasinya kan. Nggak bisa lihat relasi. Tapi betul, dengan data model kita bisa melihat relasinya. Di sini ada pilihan diagram view nih. Kita tinggal klik diagram view-nya, kita bisa lihat nih relasi datanya di sini. Nah, makanya tadi dibilang sama Mbak Cindy kita perlu pengetahuan tentang ERD ya, Entity Relationship Diagram. Bagaimana kita merelasikan antara satu data dengan data lain. Nah, berarti sudah ada istilah lagi di situ, ada primary key, gitu ya, ada foreign key, kemudian ada one to many. Nah, istilah-istilah relasi data itu yang memang nanti kita pelajari juga, gitu ya. Akan lebih bagus kalau itu sudah pernah tahu, gitu ya, akan lebih mudah lagi belajar. Karena mungkin sudah enggak. Jadi relasi data itu kelihatan di sini. Sumber datanya dari mana nih? Nah, cukup mudah aja. Yang angka 1 ini adalah sumber datanya. Yang tanda bintang ini adalah muaranya. Jadi referensinya yang ada angka 1-nya nih. Oh, ini sumber-sumber datanya ada di sini. Berarti ini yang nanti akan dianalisanya gitu kan, ada di sini. Nah, dari sumber data ini tentunya kan kita nggak report dalam bentuk kayak gini kan. Dan juga nggak report dalam bentuk data seperti ini. Pasti enggak. Iya, susah. Ini apa yang mau dilihatin gitu kan. Makanya perlu satu visualisasi lagi. Nah, maka di sini dibuatkanlah satu buah visualisasinya di sini. Nah, visualisasinya menggunakan apa? Nah, ini kebetulan menggunakan namanya Power View. Jadi Power View ini adalah tambahan add-in lagi di atas Excel-nya agar tampilannya lebih interaktif. Sebetulnya sih sama persis dengan pivot chart ya, cuman ada keterbatasan di sisi pivot chart karena tampilannya monoton itu aja. Ya, betul, dengan chart itu aja. So, kalau dalam Power View kan kita bisa lebih interaktif, menarik gitu ya. Nah, kita bisa klik di sini, ininya apa gitu ya. Oh, ini nggak ada datanya. Nah, kita pilih sepeda. Nggak muncul. Oke. Jadi sebetulnya bisa lebih interaktif dan lebih eye catching lah kalau saya bilang ya, gitu ya. Lebih eye catching. Tapi sebetulnya di dapurnya sebanyak itu data yang kita olah di belakangnya itu. Nah, kalau misalnya kita mau lihat data ini, Pak Rondi gitu, bisa katakanlah kita meeting terus mau presentasi itu, berarti kita harus buka datanya yang sebanyak tadi itu atau bisa langsung ini aja gitu. Nah, sebetulnya kalau kita analisa data, kemudian kita mau share informasinya, ya. Nah, maka informasi yang kita share kan pastinya file Excel yang kita share. Ya, betul. Nah, itu akan sedikit menyusahkan sebetulnya, karena ya kita mesti sharing file kan. Ya, betul. Mesti sharing file. Nah, yang paling mudah tentunya ada satu fasilitas yang bisa kita gunakan. Kita tinggal buka browser, kemudian tinggal login, baru kita buka visualisasi. Itu akan lebih mudah lagi. Tapi tentunya ya perlu satu tambahan pengetahuan lagi ya. Karena kita mesti menyambungkannya dengan
Power BI Services. Oke. Jadi si Excel di sini juga bisa nyambung ke service Power BI. Nah, di mana fungsinya adalah gimana kalau kita mau share visualisasinya. Jadi cuma visualisasinya aja yang ditampilin. Betul. Oke, Jadi nggak perlu lagi kita nge-share file Excel-nya dengan datanya. Kalau kita share Excel-nya kan datanya udah otomatis ikut kan. Banyak dan ribet sih. Tuh, tapi kalau dengan Power BI, dengan services Power BI, ya yang di-share kan cuma tampilannya. Orang tinggal login, buka, maka hanya muncul tampilannya. Datanya nggak bisa diakses nggak? Nggak bisa diakses. Oke, gitu. Jadi itu sebetulnya untuk keamanan juga ya di sisi lain gitu ya. Betul, untuk keamanan juga. Nah, ini contoh lain lagi, karena ini lebih menarik gitu kan. Kalau tampilannya udah seperti ini, orang tinggal ngeklik, misalkan di bagiannya aja, datanya juga udah otomatis berubah, gitu ya. Ininya aja, atau mau diklik ininya aja, itu juga. Makanya lebih interaktif dibandingkan dengan si Pivot Chart. Kemudian juga kita kayak bisa membuat semacam storytelling, ya. Jadi biarin aja nih data yang bercerita, kita tinggal puter aja, tinggal atur durasinya, dilambatin atau dicepetin, gitu ya. Nanti kelihatan juga kita tetap masih bisa show di sini ya, tinggal disorot, gitu. Dan ini ada informasi detailnya. Nah, di sini kita tinggal play aja, kayak muter video ini. Jadi datanya akan kayak video. Benar-benar lebih interaktif sekali ya sebetulnya. Ya. Jadi lebih ya cukup membantu. Presenter kan tinggal diam aja, play, udah kelihatan turun naik gitu. Oke, cukup menarik sih ini kemampuan Excel yang sekarang gitu. Jadi teman-teman bisa tetap pakai ini, tapi bisa lebih interaktif, juga ngolah datanya bisa lebih kompleks, bisa lebih advance tentunya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi harus pindah-pindah ke lain hati gitu. Yeah. Jadi tetap aja pakai Excel. Gitu. Terus tadi satu lagi yang belum Mbak Cindy, yang pemetaan gitu ya, data geografis. Oh iya, yang peta, yang maps. Gimana saya kira kita... itu harus bikin gambarnya, petanya dulu tuh. Nah, karena di sini di di Excel-nya sendiri kan sudah ada, nah ini ya, ada tambah 3D map. Jadi sudah ada di sini, walaupun di sini juga ada map ya, field map di sini. Jadi datanya nanti akan dimasukkan ke dalam map-nya. Tapi ya tentunya harus ada data spasial yang kita masukkan atau data-data geografis. Nah ini kebetulan udah jadi dalam bentuk 3D. Nah ini datanya adalah data peserta Olimpiade. Nah, nanti akan muncul ini. Nah, ini masih bawaan Excel juga nih. Olympicto.xlsx. Nah, di sini kita tinggal kayak bikin scene gitu ya. Iya. Maksudnya ada scene-scene yang nanti akan kita gabungkan menjadi satu rangkaian cerita. Ini udah kayak aplikasi video editor sih. Hampir mirip ya. Hampir mirip. Ujungnya kan kita tinggal, ini juga bisa langsung create video nih di sini. Oke. Jadi si Excel bisa nge-generate nanti dalam bentuk file MP4 misalkan ya. Nah, ini kita tinggal play aja. Jadi dia akan grafiknya. Jadi kayak film, walaupun ini kan sebetulnya adalah file Excel. Nggak ada yang orang nggak bakalan ngira sih ini kalau pakai Excel sih buat siapa. Nah, kalau belum tahu, wah ini pakai aplikasi apa? Padahal kan Adobe Premiere nih makanya nih. Oke, tentunya ini sangat memudahkan untuk kita melihat data atau present data gitu ya. Oh, nah ini kan tinggal kita klik aja di sini. Ini tinggal klik di situ. Gitu kan. Jadi di titik-titik geografis, tergantung informasi apa yang mau kita sampaikan, kita tinggal masukkan aja informasi. Misalkan data pemilu, misalkan tuh ya. Juga bisa kita masukkan lewat Excel. Nggak perlu aplikasi yang cukup canggih sekarang. Data COVID, zona merah, zona kuning, hijau. Oh iya, perlu dicoba kali ya. Nah, perlu dicoba tuh kayaknya tuh. Betul. Keren. Nah, di sini teman-teman bisa ikutan kelasnya juga, atau memang kalau mau coba workshopnya dulu, nah
di bulan September kita bakalan ada workshop nih tentang pernak-pernik yang cantik setelah kita bahas ini. Ketemu juga secara langsung dengan Pak Rondi. Jadi kalian harus stay tune terus di sosmed kita ataupun di website kita. Pantengin terus jadwal workshop dan kelas-kelas kita. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Rondi? Baik lagi tadi sih, kalau udah nyaman dengan sesuatu ya pertahankan itu, tapi explore lebih jauh lagi. Explore lebih jauh lagi. Explore lebih jauh lagi, di dalamnya kita bisa menemukan hal-hal yang memang sangat berguna. Artinya kita nggak perlu mencari alternatif lain, tapi dengan menggunakan yang sudah ada ternyata memang bisa mencakup atau bisa menjawab apa yang kita perlukan. Betul. Jadi cukup dengan Excel. Cukup dengan Excel, kita explore kemampuan lebihnya, pelajari tentang data model, pelajari tentang Power View, kemudian ada Power Map-nya, udah Anda sekarang jadi data analis. Cukup dengan modal Excel. Model Excel kita nggak perlu replace, tapi perlunya upgrade gitu ya Pak Rondi. Ya, betul. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk Pak Rondi pengetahuannya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Kita ketemu di event-event atau kelas-kelas lainnya bersama Inixindo. Salam kompeten.